Jumpa lagi kakak-kakak sekalian, kembali membuka channel saya yang gado-gado itu. Dan terima kasih, moga-moga pagi ini atau mungkin siang hari ini atau sore kakak-kakak membuka. Salam bahagia dan moga sehat prima. Kali ini saya akan mengulik sebuah nilai keluhuran dan perjuangan Raden Wijaya yang saya ambil dari beberapa informasi yang nanti akan saya share ke kakak-kakak sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kami mengacu pada pustaka yang berkembang di Universitas Wijayakusuma Surabaya, yakni tentang lahirnya Yayasan Wijayakusuma. Kemudian juga satu hal tentang memahami dan menghayati jati diri Wijayakusuma. Ini saya rangkai, kemudian akan saya sampaikan kepada kakak-kakak sekalian untuk dipahami lebih lanjut. Ada disclaimer bahwa foto-foto atau gambar visual bukan karya saya semata, melainkan hasil unduhan dari dunia maya. Melalui aktivitas ini saya menyampaikan terima kasih kepada sang kreator yang luar biasa sehingga menghiasi slide saya. Dalam lembaran-lembaran pustaka yang saya kaji, ditulis sebagai berikut. Ada sebuah pesan dari seseorang profesor, yakni Profesor Isamu Sukamoto. Beliau katakan bahwa kehilangan jejak asal-usul para pendahulu tanpa tahu asal-usul mereka juga berarti kehilangan jati diri sebagai bangsa. Oleh karenanya sebagai bangsa atau warga bangsa yang berada di salah satu universitas, memahami jejak-jejak pendiri adalah sebuah keharusan. Ada yang mengatakan demikian, Historia Magistra Vitae, sejarah adalah kampus kehidupan. Tanpa memahami dan memaknai sejarah sebagai kampus kehidupan, kita juga kehilangan aksis mundi atau suatu titik pusat dalam kehidupan. Saya mengulik dari buku itu, Kewijayakusumaan itu sebetulnya adalah membangun kearifan pola pikir, pola sikap, dan pola laku. Tentu pola sikap, pola laku, dan pola pikir dari Civitas Academica. Kemudian dalam tulisan tersebut ada sebuah nilai-nilai yang perlu kita pahami bersama, yaitu nilai bijak dengan keluhuran yang tinggi. Berkeinginan Universitas Wijayakusuma menjadi a place ownership, yaitu setiap warganya merasa memiliki. Kemudian dijadikanlah Wijayakusuma tempat untuk memberikan sejahtera. Kemudian juga memberikan segala sesuatu yang bisa kita terima dari upaya-upaya ketika kita mengabdi dan mendedikasikan diri di Universitas Wijayakusuma. Nah, inilah nilai-nilai Wijayakusuma sebagai karakter yang akan diterapkan sebagai pola sikap, pola pikir, dan pola laku dari Civitas Akademinya. Kemudian ada 5T, itu terdiri dari teguh, tetek, tatak, tanggon, dan trapsilo. 5T ini dijadikan jati diri. 5T ini harus dihayati sehingga ada proses internalisasi setiap warga di kampus. Teguh berarti tegas, kuat, keras, kukuh, dan erat. Kuat dalam pendirian, kukuh saat melaksanakan pengabdian, tegas ketika mengambil keputusan, keras untuk kebenaran, erat menjalin persaudaraan. Itulah gambaran dari teguh. Lalu teguh itu juga suatu gambaran konsisten dan bertanggung jawab terhadap janji.
Janji adalah semua hal yang harus ditepati, bukan statement atau pernyataan belaka. Kemudian tetek. Tetek berarti membentuk ketahanan dan konsisten. Berarti juga ada relasi yang kuat dengan teguh. Jadi membentuk ketahanan. Jadi ada suatu resilience, ya, kelentingan dalam menjawab sesuatu yang dihadapi dan konsisten. Tetek artinya juga tidak mudah goyah keteguhannya. Lalu tatak. Tatak diartikan membangun mentalitas diri yang bagus dan menjadi bekal untuk menjalani tantangan. Tatak. Jadi kesiapan mental. Inilah yang dikembangkan di dalam universitas. Lalu tatak diartikan tidak gentar menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam bentuk rintangan apapun. Inilah tatak yang digambarkan. Lalu tanggon. Tanggon adalah tangguh dan kokoh walaupun situasi tidak menentu, namun tetap kuat dan tidak menyerah. Itulah tanggon. Seorang orang yang berdiri di depan kehidupan kampus yang penuh nilai kebijakan. Tanggon adalah suatu prasyarat. Tanggon diartikan pula dapat dipercaya dan amanah. Jika diberikan kepercayaan akan dilaksanakan dengan sekuat tenaga, lahir batin. Kemudian trapsila atau trapsilo. Trapsilo itu bernilai moralitas, morality. Jadi disebut juga morality in honesty, sincerity, and modesty. Moralitas yang dipenuhi dengan kejujuran, keikhlasan, dan kesantunan. Itu semua gambaran orang yang rendah hati. Itulah yang tersampaikan hari ini. Tentu kita akan bahagia apabila ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari di kampus. Selamat berjuang dan sampai jumpa.